Ya, sebentar. Okey, ini saya buatkan video untuk praktek hari ini. Saya mau kalian betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Untuk merekam kegiatan hari ini. Apa tujuan hari ini belajarnya? Saya ulangi. Apa coba? Kegunaan asam-basa pada kehidupan sehari-hari. Okey, yang pertama kita melihat kegunaan garam. Kan garam situ. Ya, melihat kegunaan garam. Garam itu terbagi 3 kan? Garam asam, garam basa, garam netral seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita akan melihat kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya tanyakan ya, apa yang sedang kamu kerjakan? Ya, silakan dibuat bebas buatnya, yang penting silakan buat reaksikan dalam tabung reaksi. Nanti setiap volume konsentrasi akan memberikan hasil yang berbeda dalam tiap reaksi. Itu dia perbedaannya. Kalau kalian ingin lebih akurat, kalian boleh menggunakan tabung ukur untuk melihat volume reaksi. Silakan gunakan tabung ukur bagi yang ingin melihat berapa kadar volume. Yang tidak ingin melihat kadar volume, silakan gunakan kegiatannya bebas, berapa volume yang suka-suka aja. Yang jelas kalian akan melihat dampak dari setiap reaksi garam terhadap terhadap senyawanya. Yang pertama ini kalian akan melihat, jangan lupa tulis tiap perwakilan kelompok, jangan lupa tulis. Yang tugasnya nulis, baik tahu. Baik suah kudut tolong. Yang tugasnya nulis. Yang tugasnya kerja. Yang tugas amati. Jadi dibagi tugasnya agar ada kegunaannya semuanya masing-masing. Okey, yang tujuan pertama adalah kalian akan melihat bagaimana peran kinerja garam dalam minyak tersebut. Garamnya tadi jenisnya adalah mangan sulfat. Bagaimana peran kinerja garam dalam minyak tersebut? Okey, setelah dibuat dalam 3 buah tabung reaksi masing-masing satu tabung reaksi minyak itu diisi dengan garam padat. Satu lagi diisi dengan garam yang sudah dibuat dalam bentuk larutan. Artinya di tabung ketiga yang air putih itu kamu campurkan dia mangan sulfat. Batuk pula. Kalau bisa biar cepat nampak hasilnya, jangan terlalu banyak minyaknya. Kalau bisa dalam tabung reaksi agar hasilnya cepat terlihat. Kecil aja, enggak usah terlalu banyak. Kalian ingin lihat kan? Nanti begitu pula dengan larutan garam dan sebagainya. Agar reaksinya cepat. Dah, silakan dikerjakan. Buat dalam bentuk kemolaran dan kemolalan. Seperti yang diajarkan. Ya, kemudian silakan diaduk. Langkah selanjutnya silakan diaduk. Perhatikan saat kalian mengaduk proses perubahan dari minyak tersebut. Menyatu dia minyak. Pisah ya sama minyak. Belum. Bagi yang sudah buat kelompoknya, masing-masing silakan kembali untuk mengambil 1 kaki 3 untuk mempercepat reaksi agar diberikan pengaktor suhu. Ya. Pengapian kan? Diapikan. Iya.
untuk memberikan faktor suhu. Ya, seperti kita pernah belajar bahwa salah satu faktor yang mempercepat laju reaksi adalah apa? Memberikan suhu. Kami mau panas kali ini kan. Biar larut ya. Ambil spiritusnya. Bagi yang sudah buat, silakan dilihat faktornya, lihat perubahan yang terjadi, amati benar-benar. Dan untuk mempercepat laju reaksi, gunakan faktor perubahan suhu, gunakan minyak spiritus. Koreknya ada di sini. Jangan lupa 20 soal saya nanti tentang asam basa dituliskan ke buku masing-masing selepas dari praktek. Bawa sana. Pakai penjepit ya. Pada tamu nasi. Oh ya, ini garamnya. Terima kasih. Ini mana dapatnya? Banyak kan? Ada berapa? 2. Okey. Cari-cari akhirnya ketemu juga. Okey, sekarang kita akan melihat dan mengamati tabung. Buat dalam tabung satu reaksi lagi, kalian akan melihat faktor pengaruh garam laut. Ini garam konsumsi beriodium. Arti garam beriodium, kalian harus sadar bahwa di sini mengandung unsur iodin. Maka garam beriodium. Apa? Ya, berarti ini rumus kimianya apa? Bisa jadi ini adalah NaI. Buat sama seperti langkah ketiga. Pada tabung reaksi keempat menggunakan garam. Ini yang mangan sulfat tadi. Ini yang NaCO4. Salah itu prinsipnya, bukan kayak gitu siang. Kalau pakai kaki 3, dia dibuat dalam tabung Erlenmeyer, minyaknya tadi dimasukin taruh di atas panas. Kalau mau dibakar pakai penjepit, nggak perlu kaki segi 3, langsung nggak usah pakai ini aja pun boleh. Langsung di dalam botolnya. Ya. Tahu agak pecah bakar. Ustaz, isi ulang. Amati betul-betul reaksinya. Isi ulang, ambil sana minyak spiritusnya. Minyak jelantah. Ini apa nih? Ini air. Air dengan minyak. Ya nggak usah lagi dipanasin. Jatuh kan. Tengok satu. Kok gini tuh? Ini apa? Ini campur kan air minyak sama ini makan. Ini air minyak dengan mangannya. Kenapa di mangannya nggak larut? Karena ada air. Karena ada air. Dilarutkan dulu terlebih dahulu dengan air, baru dicampurkan dengan minyak. Kayak mana kamu campur? Makanya buat dulu yang betul prosedurnya. Jangan asal-asalan. Larutkan dulu dia mangan dengan air, kemudian campurkan dengan minyak. Nggak ngerti-ngerti, dari bilang kemularan. Garam larut juga. Coba lihat cara kerja kalian, udah benar atau salah? Ini apa nih? Ini apa? Mangan sulfat, larutannya di bawah. Larutan dengan air ya. Udah kalian larutkan terlebih dahulu, baru kalian campur minyak. Sekarang lihat reaksinya, boleh diaduk. Boleh diaduk, aduk seperti ini. Nah, lihat reaksinya. Aduk terus seperti ini. Kamu lihat perubahannya, reaksinya. Nampak berubah reaksinya kan? Pelan-pelan kan? Aduk terus. Perubahan reaksinya. Itu reaksi apa namanya? Nanti cari tahu. Okey. Garam dan
Iya, yang garamnya langsung dengan minyak. Langsung dari minyak. Itu namanya kemolaran. Kemolaran ingat, garam dulu buat dalam air, dalam larutan, udah cair, baru masukkan ke minyak. Nggak ngerti-ngerti, capek diajarin secara teori. Kerjakan yang benar. Lihat faktor yang akan terjadi dalam kedua jenis reaksi tadi. Okey, banyak hal yang kita buat. Semakin cepat kalian buat, semakin bagus. Karena akan saya lanjutkan ke lihat kegunaan asam dan basa selanjutnya. Ambil tu yang tak dipakai. Mari kita lihat yang ini dulu. Okey, saya rasa dah cukup kinerja kita. Sekarang semua udah dapat hasil belum? Udah, okey, dah cukup. Yang pertama kali kamu lihat hari ini adalah penerapan kegunaan garam. Dan tiap garam itu akan menghasilkan warna yang berbeda, hasil yang berbeda. Kamu dah lihat tadi garam dengan NaCl campur dengan minyak. Sekarang kamu dah lihat bahwa garam mangan sulfat dengan minyak. Kamu akan Elemen yang pertama ini adalah garam netral dicampur dengan minyak. kelompoknya jangan lari, duduk terus di tempat. Semua duduk situ. Sampai suruh pindah kali ya. Cair ini terpisah. Di sini terlihat jelas bahwa minyaknya terlihat jernih dan cairannya pun tidak jernih. Elemen pertama. Elemen kedua, ini adalah garam dapur dicampur dengan minyak kemudian dibakar. Di sini sangat jelas terlihat bahwa minyaknya lebih kotor dan garamnya tuh menjadi seperti debu-debu pasir kecil-kecil, hangus. Yang ketiga, di sini ada garam dapur dicampur dengan minyak kemudian dibakar. Nah, di sini terlihat jelas juga bahwa minyak ini lebih kotor dibandingkan mangan sulfat dicampur dengan minyak. Lebih kotor garam dapur dicampur minyak dibandingkan dengan mangan sulfat dicampur dengan minyak. Nah, elemen terakhir adalah larutan mangan sulfat dicampur dengan minyak kemudian dibakar. Hasilnya sama, lebih jernih, cuma lebih jernih ini dibandingkan elemen pertama tadi. Ini lebih jernih. Cairan di bawah ini juga jernih tanpa ada sedikit debu-debu aja biar dia nampak. ataupun garam-garam netralnya tadi. Jadi lebih jernih ini. Lebih jernih larutannya. Udah. Tapi, okey, silakan tutup. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, majulah ke kemari. Nanti saya evaluasi terakhir. Karena capek nih. Dalam. Majulah kemari. Apa hasilnya beda-beda? Ini mereka hasilnya beda-beda. Itu semua faktor konsentrasi yang kalian gunakan pada tiap PCR. Jelasin dulu kemudian ya. Jelasin. Ujung situ. Bright pintu kan. Ini ada, yang banyaknya ada airnya ini. Garam, semangat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok saya tentang elemen-elemen yang terdiri dari 4 buah elemen. Yang pertama ini ada campuran minyak dan mengasupan yang lalukan mengasupan. Yang kedua ini ada minyak yang udah dilaruti dengan larutan garam. Ini ada minyak dan
apa? Jelaskan prosesnya secara lengkap. Prosesnya secara lengkap. Yang ini ada minyak dan garam. Yang pertama ini larutan minyak dengan larutan mangan. Yang pertama kita buat larutannya dulu. Habis itu setelah terbentuk larutan kita campurkan ke minyak. Habis itu kita aduk. Kami akan bakar. Kalau orang kan dibakar, kami akan bakar. Jadi kayak gini jadinya. Ya kalau yang ini kayak gitu juga prosesnya. Ayo yang lain perhatikan kawan menjelaskan. Itu hasil tiap kelompok beda. Larutan MnSO4 dicampur ke minyak dan diaduk, maka hasilnya akan seperti ini. Larutan dan minyaknya itu terpisah, tetapi ada yang menyatunya. Selanjutnya ada minyak dan garam. MnSO4 terpisah antara minyak dan MnSO4-nya. Selanjutnya minyak dan garam terpisah juga seperti halnya dengan MnSO4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Squad ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini ada 4 elemen. Kami akan mencobanya dengan elemen pertama. Di elemen pertama ini kami campurkan mangan sulfat, air dan minyak. Nah, mangan sulfat, air dan minyak. Lalu kami aduk selama 1 menit dan hasilnya itu tercampur. Dan dengan mangan sulfatnya tadi itu membuat minyak ini menjadi jernih. Elemen kedua itu minyak dengan air. Minyak dengan air itu tidak akan menyatu seperti aku dan kamu. Yang ketiga itu ada Minyak campur. minyak dengan mangan sulfat. Nah, di sini minyak sama mangan sulfat tuh nanti kan dicampurkan, lalu tuh dibakarkan. Terus reaksinya itu akan seperti ini. Minyaknya itu lebih jernih daripada yang sebelumnya ini. Nah, sebelumnya itu kan coklat kali. Ketika dia coklat banget. Ini udah turun. Jadi kayak murni gitu. Kayak bensin tuh. Bom. Yang keempat nih kami membuat bom. Ini campuran antara mangan sulfat, air dengan minyak. Nah, dengan garam yang banyak kami taruh tadi. Air ini, minyaknya ini jernih. Ini percobaannya. Bom gitu bom. Yes. Udah biar dapat. Membuat lah. Tidak. Sekian dari kelompok kami. Kelompok kami paling the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita kumpulkan semua kinerja kalian ke depan. Taruh di sini yang punya si Akrim kelompoknya. Akan taruh mari yang kelompoknya saya taruh mari. Mari kita lihat perbedaannya masing-masing. Taruhkan di depan biar nampak lebih jelas. Coba susun posisinya di depan seperti ini agar nampak jelas perbedaan dari tiap jenis. Kelompok Nawar juga mari taruh hasilnya di depan. Nah, kalian memiliki cara kerja yang sama, jenis bahan yang sama, tapi kalian memberikan hasil, efek, dan penjelasan yang berbeda-beda dari jenis-jenis yang udah kalian buat. Sekarang coba pikirkan satu jawab pertanyaan saya. Apa kegunaan garam sekarang? Ya, karena saya tadi mengajak kalian untuk melihat kegunaan garam dalam kehidupan sehari-hari pada prinsip asam dan basa tak netral. Nah, minyak merupakan asam lemak karena terbentuk trigliserida. Dia terdiri dari 3 buah asam karboksila.
Saya sudah katakan inilah faktornya. Kemudian yang kita gunakan tadi ya, ada garam yang kuat itu NaCl, ada garam yang bersifat asam ya. Nanti kalian pelajari selanjutnya. Sekarang ini hasilnya, ambil rekaman. Ya, ini punya si Akrim, nampak beda dia hitam. Mari ya, atau kita buat seperti ini. Ini yang sama-sama punya perlakuan pemanasan. Ini tidak di perlakuan pemanasan. Hasilnya Inilah untuk menjadikan minyak. Kegunaan garam kan? Nah, ini kan yang pertama tuh minyak seperti ini. Terus ketika dicampurkan dengan minyak dengan air terus dipanaskan tuh minyaknya itu akan berubah warnanya, lebih jadi jernih ya. oke. Kelompok cut apa gunaan garam? Saya ingin kalian berpikir sendiri, apa sih penggunaan garam? Garam itu terbagi 3, ada garam asam, garam basah, ada garam netral. Apa gunanya? Biar kalian paham. Ini ada mandaya. Tidak mau menjelaskan. Oke, lanjut. Menaikkan titik-titik. Menaikkan ini. Oke, ada ininya. Oke, sekarang kita simpan dulu, masa direkam lagi karena saya akan menjelaskan hal yang